sesuai dengan PMK 134 yang tadi disebutkan ya, bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat yang berpotensi terdampak dari adanya kenaikan harga, nah ini memang ada perlu sinergi. Jadi pengaturan mengenai 2% dari DTU ini adalah merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi resiko-resiko yang akan dihadapi masyarakat karena adanya kenaikan harga tersebut atau adanya inflasi. Jadi 2% ini memang diambil dari 2% dari dana transfer umum yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Nah, bagaimana penggunaannya? Tentunya ini memperhatikan kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. Sehingga penggunaan untuk 2% ini akan lebih diarahkan kepada ditentukan oleh kepala daerah masing-masing dengan memperhatikan kebutuhan di daerah masing-masing. Akan tetapi pemerintah daerah ini tentunya bisa menggunakan anggaran yang 2% tersebut untuk diberikan dalam bentuk bansos. Nah, bansosnya ini tentunya bisa diberikan kepada kelompok masyarakat atau pelaku ekonomi yang memang benar-benar terdampak karena adanya risiko inflasi ini. Sehingga tugas pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah segera mengidentifikasi siapa kelompok masyarakat mana nih yang terdampak dan perlu diberikan bantuan lewat bansos tersebut. Nah, di dalam pengaturan itu memang disebutkan contohnya itu adalah termasuk di dalamnya adalah pengemudi ojek online, ojol, ataupun ada UMKM, ataupun juga di sana ada nelayan. Sehingga nanti di daerah-daerah yang memiliki karakter tersendiri, tentunya bisa memperhatikan. Misalnya kalau daerah-daerah yang berada di pesisir pantai misalnya, tentunya akan banyak nelayan di sana. Sehingga kepala daerahnya bisa memprioritaskan untuk para nelayan di sana. Atau juga daerah lain dengan memperhatikan karakter masing-masing. Sehingga secara umum ini Mbak Syaf, penggunaan yang 2% ini diarahkan menjadi suatu kebijakan yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan. Kira-kira itu gambar umumnya Mbak Syaf. Oke, tapi Pak boleh dikasih gambaran Pak, maksudnya kan kalau misalkan kita lihat secara umum, ada masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online tapi juga merupakan pemilik dari UMKM. Begitu juga dengan nelayan, ada juga yang merupakan pemilik dari UMKM. Lantas bagaimana Pak untuk bisa membeda-bedakannya? Apakah ada kriteria-kriteria khusus yang akhirnya nantinya diajukan oleh Pemda kepada Kementerian Keuangan, Pak? Makanya di dalam pengaturan itu penggunaan ini diserahkan kepada kepala daerah. Karena kepala daerah yang paling paham dengan kondisi di daerah masing-masing. Misalnya nanti kan kepala daerah akan mengidentifikasi siapa ojol yang ada di daerah mereka yang layak dibantu. Kemudian atau misalnya diidentifikasi siapa nelayan-nelayan di daerahnya yang layak dibantu. Tentunya pemerintah pusat tidak memiliki data yang detail seperti itu. Yang memiliki data detail seperti itu adanya di pemerintah daerah. Makanya pengaturannya itu adalah pelaksanaan teknisnya ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu hanya mengatur pada sisi penggunaan yang 2% tersebut atau diambil dari DTU. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik saya ingin ke Pak Riza. UMKM akan menjadi salah satu yang menerima BLT dari Kementerian Keuangan ini. Setelah adanya kebijakan ini, Pak Riza, lantas apa yang dilakukan oleh Kementerian KOP UKM ini bagi UMKM, Pak? Ya, terima kasih Mbak Syaf. Kami sesungguhnya ini kan bukan baru ya, kita punya sudah di tahun 2020, 2021, kita sudah punya Bampres Produktif Usaha Mikro, satu skema produktif yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Nah catatannya pada saat rapat terakhir, maka mereka-mereka yang sudah menerima sebelumnya itu menjadi bukan sasaran kembali gitu. Nah oleh sebab itu kami sekarang sedang menyiapkan ada sekitar 6-7 juta yang potensial. Mungkin kalau nanti dibersihkan, divalidasi, mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 4, sekian juta ya pelaku UMKM yang potensial untuk bisa mendapatkan Bampres Produktif Usaha Mikro itu. Ini menjadi penting tentunya, tadi disampaikan oleh Pak Adrianto, pelaku-pelaku UMKM itu di sisi hulu mendapatkan ada shocking ya Pak ya,
bahwa harga-harga bahan baku itu mengalami penaikan, lalu kita tahu biaya logistiknya juga mungkin akan mulai mengalami penaikan. Di sisi hilir, di sisi pemasaran, daya beli masyarakat itu mengalami penurunan. Itu yang kita ingin cegah tentunya. Kenapa tadi ada Bampres produktif usaha mikro, tapi juga sekaligus ada ekosistem konsumennya yang diperkuat gitu. Oke, apakah semua UMKM ini akan mendapatkan bantuan sosial, Pak, atau mungkin akan ada kriterianya sendiri? Tidak. Kalau dari pertemuan terakhir kita memprioritaskan mereka yang belum mendapatkan Bampres usaha mikro sebelumnya di tahun 2020 dan 2021. Nah, yang kedua, tentu tidak sedang menerima atau tidak menerima bantuan-bantuan yang akan digulirkan oleh Pak Adrianto tadi, kan banyak